Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, senang sekali rasanya Miss Novi bisa menyapa kalian lagi ya di video Miss Novi kali ini ya. Dan kali ini seperti biasa Miss Novi mau mengajak kalian untuk belajar lagi ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya conditional sentences. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar apa sih conditional sentences itu? Yuk kita belajar sama-sama ya. Baik teman-teman, nah jadi conditional sentences itu apa sih? Conditional sentences itu are used to speculate about what could happen, what might have happened, or what we wish would happen. Ya, jadi kalimat pengandaian ya, conditional sentences itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kalimat pengandaian, itu digunakan untuk apa ya, berspekulasi begitu ya, berandai-andai gitu tentang sesuatu yang bisa saja terjadi begitu ya, atau mungkin saja sudah terjadi, atau sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi gitu ya, namanya berimajinasi, berandai-andai gitu ya. The conditional contain the word if ya, jadi conditional sentences itu biasa juga disebut sebagai if clause gitu ya, atau if sentences, atau kalimat yang mengandung kata if ya, jika begitu ya, andai, kalau, dan seterusnya begitu ya teman-teman. Oke, nah di dalam bahasa Inggris itu ada pembagian beberapa jenis conditional sentences ya teman-teman. Ada zero conditional, lalu ada conditional type 1, type 2, type 3. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari the zero conditional ya, atau pengandaian yang zero, nol ya. The zero conditional is used for when the time being referred to is now or always and the situation is real and possible. Ya, jadi zero conditional itu digunakan ketika pengandaian yang dimaksud itu berlangsung saat ini begitu ya, dan situasi yang dispekulasikan itu real ya, sesuatu yang memang benar-benar terjadi atau mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk bisa terjadi, seperti itu ya. It refers to general truths ya, jadi zero conditional ini mengacu pada kebenaran umum gitu ya. Kemudian it uses the simple present, jadi nanti klausanya itu mempunyai pola simple present tense begitu ya, and the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning ya, jadi penggunaan kata if ini bisa digunakan dengan kata when begitu ya, tanpa adanya perubahan makna kata begitu ya. Okay, let's take a look at the like examples ya. Kita lihat contohnya, tapi kita lihat polanya dulu teman-teman. Jadi kalau zero conditional ini bisa menggunakan if, bisa menggunakan when ya, karena di sini klausa, maka setelah if atau when nanti diikuti subject and verb gitu ya. Lalu selain if clause ada main clause. Oke. Nah, if clause-nya ini berupa if diikuti klausa dalam tenses-nya itu simple present, lalu main clause-nya itu juga dalam bentuk simple present. Ya, contohnya adalah if I don't eat, I get hungry. Ya, jadi jika saya tidak makan, saya akan lapar. Nah, ini real atau possible ya, kemungkinan terjadinya besar, dan ini berdasarkan tadi ya general truth atau kebenaran umum gitu ya. If I don't eat, I get hungry. Ya, kalau saya nggak makan ya saya akan lapar gitu ya. And then
Oh ya, ini posisinya bisa berubah ya teman-teman. Jadi if-nya itu bisa di depan atau bisa di belakang begitu ya. Kalau if-nya, if clause-nya di depan maka dipisahkan dengan koma begitu ya. Kalau if-nya di belakang maka tidak ada pemisahan dengan koma begitu ya. So I get hungry if I don't eat. Okay? And tadi ya, if bisa digantikan dengan when. Jadi misalnya when you eat too much, you gain weight. Ya, kalau kamu makan terlalu banyak, nanti bisa tambah berat badan gitu ya, seperti saya. Ya, you gain weight when you eat too much. Gitu ya, jadi kamu bisa naik berat badannya kalau makan terlalu banyak. Okay, nah that's about the zero conditional. Nah, tadi kita sudah belajar tentang zero conditional. Sekarang kita move on to the type 1 conditional. Nah, the type 1 conditional is used to refer to the present or future where the situation is real. Ya, jadi type 1 itu digunakan sama ya, acuannya juga saat-saat ini gitu ya, present atau mungkin di masa yang akan datang. Kalau zero tadi now or present, kalau type 1 itu bisa present, bisa future begitu ya. Yang penting situation, the situation atau situasinya itu real ya, masih sama, masih real, nyata begitu ya. It refers to a possible condition and its probable result. Ya, jadi mengacu pada kondisi atau syarat yang memang memungkinkan sesuatu itu untuk terjadi, pengandaian yang kita ucapkan itu terjadi, dan kemungkinannya itu akan terjadi begitu ya. Resultnya atau hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang kita andaikan gitu ya. The if clause is in the simple present and the main clause is in the simple future. Ya, tadi kalau misalnya zero itu simple present. Kalau type 1 itu simple present dan juga simple future. Okay. Now let's take a look at the general pattern of type 1 conditional. Ya, jadi pola utamanya sama ya, ada if clause. Tapi if di sini tidak digantikan oleh when ya, kemudian diikuti oleh main clause begitu ya. Nah, if clause-nya ini berupa simple present tense teman-teman, main clause-nya berupa simple future. Begitu, if you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. Ya, if you set ini simple present, you will achieve. Ini adalah simple future. Gitu ya. You will eventually achieve your goal if you set your mind to it. Ya, jadi ini hanya perubahan posisi ya teman-teman. Kalimat pertama if-nya di awal, kalimat kedua if-nya di akhir gitu ya. Sama kalau di awal dia dipisahkan oleh koma, kalau di akhir tidak ada pemisahan dengan koma. Seperti itu, if I meet him, I will introduce myself. Ya, or I will introduce myself if I meet him. Ya, jadi di sini setelah if diikuti simple present, kemudian di sini main clause-nya berupa simple future. Seperti itu. Alright, now let's move on again to the type 2 conditional sentences. So the type 2 conditional is used to refer to a time that is now or anytime and a situation that is unreal. Ya, jadi secara konteks begitu ya, sama dengan type 1 ya, hanya nanti situasi yang diandaikan itu kalau yang type 1 itu real begitu ya, tapi kalau yang type 2 itu unreal. Okay? So they are not based on fact ya, jadi tidak berdasarkan dengan truth atau fact gitu ya. It refers to a hypothetical condition and its probable result ya, jadi hanya berdasarkan dugaan kita atau perkiraan kita saja, atau mungkin hanya sekedar harapan gitu ya. And then the if clause uses the simple past and the main clause uses the past
future or past future continuous in some sentences. Oke, kita lihat pola umumnya teman-teman untuk type 2 conditional. Jadi sama if clause plus main clause, yang membedakan adalah kalau untuk type 2 setelah if itu diikuti klausa dalam bentuk simple past tense, kemudian main clause-nya berupa past future ya. Jadi misalnya if Olivia studied hard, she wouldn't fail. Ya, kenyataannya adalah Olivia failed. Begitu ya. Jika Olivia belajar dengan rajin, belajar dengan keras, gitu ya. Ini simple past, ini verb to. Kemudian she wouldn't fail. Dia tidak akan gagal. Ya, nah ini mengindikasikan bahwa kenyataannya Olivia itu tidak belajar dengan rajin sehingga dia gagal. Begitu ya. Olivia wouldn't fail if she studied hard. Nah, ini sekali lagi juga posisi teman-teman, if clause di awal dan if clause di akhir. Kemudian if I were you, I would not do this. If I were you, I would not do this. Ya, jika saya adalah kamu, gitu ya. Jika aku adalah kamu, aku tidak akan melakukannya, gitu ya. Nah, jadi saya itu bukan kamu, begitu ya. Jadi dan di sini mengindikasikan bahwa kamu melakukan sesuatu yang kalau saya jadi kamu tidak akan saya lakukan, seperti itu ya. Dan kemudian I would not do this if I were you. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan kalimat ketiga dan keempat ada sesuatu yang mungkin agak janggal ya. Kita tahu kalau dalam simple past tense begitu ya, I ini kan harusnya berteman dengan was begitu ya. Jadi biasanya kita mengatakan I was a student ya. Saya dulunya seorang mahasiswa gitu ya. I was a student, bukan I were a student. Nah, ini termasuk aturan khusus ya teman-teman. Jadi untuk conditional sentence type 2 khususnya ya, apapun subjeknya, mau itu I, mau itu you, he, she, it gitu ya, we, they dan seterusnya, itu akan selalu menggunakan were begitu ya, tidak menggunakan was. Ini hanya berlaku khusus untuk conditional sentence ya, untuk struktur conditional sentence. Lain conditional sentence tidak ya teman-teman. Jadi I ya temannya was, she temannya was, he temannya was, seperti itu ya. Tapi khusus untuk conditional sentence, apapun subjeknya, misal I ini saya ganti he atau she atau apapun, semuanya menggunakan were, seperti itu ya. Jadi mohon diingat aturan khusus ini. Oke? Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang type 3 conditional ya, atau conditional tipe 3. So the type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to
pattern of type 3 conditional ya, if clause plus main clause. Nah, if clause-nya ini berupa past perfect ya, dan main clause-nya ini berupa past future perfect atau past future perfect continuous. Seperti itu, misalnya if you had participated in the competition, you would have won the prize. Nah, if you had participated, di sini ya ada subject diikuti past perfect, had plus verb 3. Kemudian di sini past future perfect ada you would have verb 3, begitu ya. Nah, if you had participated in the competition, you would have won the prize ya. Kalau dulu kamu itu ikut berpartisipasi dalam kompetisi itu, maka kamu akan memenangkan. Kamu pastinya sekarang sudah menang gitu ya, sudah memenangkan hadiah itu. Kenyataannya you are not participating. Ya, kenyataannya you atau si subjek ini tidak berpartisipasi, jadi dia tidak memenangkan hadiah apapun, begitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, hanya masalah posisi saja. Di sini if di depan, ini if di belakang, begitu ya. Jadi bisa if you had participated in the competition, you would have won the prize, atau you would have won the prize if you had participated in the competition. And if I had been a smart boy, I would not have annoyed my mother. Ya, if I had been a smart boy ya, kalau saja saya itu pintar gitu ya, atau smart, cerdas gitu ya, saya tidak akan membuat ibu itu menjadi sebel gitu ya, seperti itu ya. Dan kenyataannya adalah I'm not a smart boy and I make my mother annoyed ya, seperti itu. Okay, I would not have annoyed my mother if I had been a smart boy. Nah, ini posisinya saja ya teman-teman. And that's it. Okay, nah itu tadi sedikit videonya Miss Novi yang menjelaskan tentang apa itu conditional sentence, apa saja jenisnya, dan bagaimana penggunaannya, begitu ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang bisa dipahami sekali lagi ya perbedaan antara satu tipe dengan tipe lain. Begitu ya teman-teman, semoga videonya Miss Novi bisa dipahami dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kalian khususnya dalam memahami conditional sentence dalam bahasa Inggris. Nah, sekian dulu video Miss Novi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.